Okimas ya. Di sini nanti saya akan kasih kanjinya juga. Cuman untuk minasang yang belum bisa kanji atau yang masih belum mau belajar kanji. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Selamat Riyadi dalam channel Kelas Jepang. Kali ini kita mau bahas kosakata lagi ya soal JLPT N5 pada bab 4 ya. Saya pakai buku Minnan no Nihongo 1 ya, di bab 4. Nah, itu nanti untuk materi-materi yang saya sampaikan untuk JLPT N5 ini saya akan rangkum juga di blog saya ya di www.kelasjepang.online. Jadi silakan nanti minasang untuk kunjungi blog saya di sini ya. Oke, kita masuk ke bab 4 ya, Minano Nihongo. Nah, di sini bab 4 nanti untuk minasang yang masih belajar dari nol ya, yang udah bisa hiragana katakana. Di bab 4 ini kita sudah mulai masuk untuk belajar mengenai kata kerja ya, kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, ini kata kerja ya, mungkin untuk perkenalan kita ada beberapa kosakata kata kerjanya ya di bab 4 ini. Nah, ini saya rangkum di sini ya. Itu kata kerja pertama, okimas ya. Di sini nanti saya akan kasih kanjinya juga. Cuman untuk minasang yang belum bisa kanji atau yang masih belum mau belajar kanji, dihafalkan bunyinya aja yang di sini ya. Okimas ya. Nah, di sini untuk penulisan kanjinya, nah ini kita kasih begini ya, ini kanjinya, ini kanji. Nah, terus kemudian di sini kalau misalkan minasang pernah menemui satu kata atau kalimat dalam bahasa Jepang yang di atasnya ada huruf hiragana kecil-kecil gini ya. Nah, itu namanya furigana ya. Furigana itu adalah huruf yang digunakan untuk membaca atau memberikan informasi bagaimana cara baca si kanji tersebut. Nah, kalau ini kan kanji hokimas ini. Nah, di sini yang difuriganakan adalah pada O ya. Jadi kanji ini itu kalau ditulis seperti ini, nah itu kanji ini bunyinya O, kemudian dibacanya ya O kimas ya. Jadi O kimas ini kalau ditulis kanji akan jadi seperti ini. Nah, kemudian ini kanji ini ada hiragana lagi. Nah, hiragana di dalam kata ini itu namanya okurigana atau kanji yang apa namanya menyertai atau menyertai apa namanya hiragana yang menyertai kanji itu namanya okurigana ya. Jadi biasanya digunakan untuk kata kerja atau kata sifat biasanya. Ya. Naokimas ini artinya bangun tidur. Kemudian ada nemas ya, nemas itu tidur. Hatarakimas itu bekerja. Ya, sumimas libur. Benkyou shimasu belajar. Warimas selesai. Nah, jadi untuk kata kerja yang kita pelajari awal ini, kita menggunakan kata kerja bentuk masu ya. Kata kerja bentuk masu ini digunakan untuk apa namanya situasi yang sopan ya, yang sopan, yang formal itu kita bisa gunakan masu ya. Kenapa kita pakai masu dulu? Karena memang ini yang paling mudah ya. Jadi nanti ada yang lebih rumit lagi akan jadi kata kerja dalam bahasa Jepang itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan biasanya waktu atau mungkin kondisi-kondisi tertentu atau pola kalimat tertentu ya dan negatif dan positif itu bisa berubah nanti ya. Jadi biasanya yang berubah di sininya. Oh yang di sini nih ya. Nah itu. Itu ya. Nah, next ini ke kosakata-kosakata yang bab 4 ini kita mengenai waktu ya biasanya ya. Itu kita coba ima. Nah, ini kanjinya di sini. Nah, itu kalau yang belum mau belajar kanji silahkan ini aja. Terus ima itu artinya sekarang. Nani nani ji itu jam berapa misalkan ichi ji ya, jam 1 gitu ya. Itu ichi ji ya, atau ichi terus kemudian kanji ini berarti itu jam 1. Terus misalkan menit itu pakai fung atau pung ya. Misalkan 1 menit berarti pakainya ipung ya nanti untuk
Cara bacanya yang kemarin kita sudah bahas di kanji ya, belajar kanji. Angka itu ada, udah saya bahas ya. Ini kenapa pung, ini kenapa hung, itu tergantung dari angka yang ada di sini. Ya, kalau satu itu pakai ipung. Ya, kalau dua itu nihung ya. Kalau tiga sampung ya. Nah, nanti silakan cek lagi di cara baca di bab kanji yang sudah saya share ya. Itu Tunananifung itu menit. Kemudian hang itu setengah. Nah, itu hang itu setengah. Bisa digunakan untuk ini ya, menunjukkan waktu. Misalkan jam 1.30 ya. 30-nya itu pakai hang ya. 1.30 atau jam 1 lebih setengah jam maksudnya gitu ya. Kemudian nanji itu digunakan untuk bertanya jam berapa atau pukul berapa. Kemudian nampung ya. Nampung itu untuk berapa menit ya gitu ya. Kemudian gozeng. Ya, gozeng itu AM, PM ya. Jadi dalam bahasa Jepang juga ada ini ya, karena kalau di bahasa Jepang itu 24 jam juga dipakai. Cuman untuk yang 12 jam itu kan juga pakai AM dan PM ya dia. Nah, ini kita pakainya gozeng itu AM dan gogo itu PM ya. Asa itu pagi, hiru siang ya. Kemudian bang, yoru ya malam. Bang atau yoru gitu maksudnya ini titik ini itu adalah atau ya. Bang atau yoru ya. Itu malam. Yasumi itu libur. Hiru yasumi itu istirahat siang. Hiru itu kan siang ya. Hiru yasumi. Yasumi itu libur ya. Jadi atau istirahat bisa. Hiru yasumi itu istirahat siang. Atsukiwa untuk di sini untuk hari ya mungkin. Ototoi ya kemarin dulu atau 2 hari yang lalu. Kino kemarin ya. Kyo itu hari ini. Ashita besok. Asate besok lusa. Kesa pagi ini. Kongbang malam ini. Bang itu ya tadi bang itu malam. Kong itu ima ya. Kesa itu ima asa berarti ya. Sekarang pagi. Pagi sekarang ini itu ya maksudnya kesa pagi ini. Konbang ya, konbang itu malam ini. Mai asa, asa kan pagi ya. Mai asa, mai itu setiap ya. Mai asa setiap pagi. Mai bang ya, bang ini kan tadi malam. Mai bang setiap malam. Mai nichi itu hari. Mai nichi berarti setiap hari. Banggo itu nomor. Nambang itu nomor berapa? Itu untuk menanyakan nomor ya. Nah, di sini saya kasih satu gambar ya, dan di sini silakan coba dilihat di sini yang kita sudah bisa baca apa aja nih. Jadi, kalau minasang itu belajar bahasa Jepang, itu minasang jangan takut dengan kanji, jangan takut dengan tulisan yang ribet, tapi silakan apa yang minasang temui, misalkan minasang yang ada di Jepang, silakan dicoba untuk membaca. Sekedar membaca hiragananya aja, oke. Sekedar membaca katakananya aja itu oke. Yang penting minasang harus punya gini ya, ketelitian atau jadi matanya itu harus berani untuk membaca. Apapun yang minasang temuin di rumah, atau di jalan, atau di sekolah, atau di supermarket, atau di tempat umum. Nah, itu silakan minasang itu harus berani membaca apa yang ada ditulis di situ gitu ya. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini kita aja udah bisa menemukan kanji ini ya. Kanji ini kan kalau kita lihat di sini ada nih ya. Apa ini? Mai asa ya. Mai asa ga raku ni naru ya. Nah, ini kan ini juga udah bisa dibaca kan walaupun N5 juga udah bisa baca ya kan. Udah bisa baca bahasa Jepang gitu ya walaupun artinya juga mungkin masih bingung gitu kan. Nah, ini oh bento kazu ya. Kazu itu lauk. Nah, ini seperti ini ya nanti termasuk saya dulu juga cara belajarnya seperti itu, berani membaca dan tidak takut huruf kanji. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini akan saya kosakata yang mungkin bisa dilihat apa namanya gambar-gambarnya. Depato ya, department store ya. Jadi di bahasa Jepangnya cuma diambil dari depart aja ya. Padahal sebenarnya department store gitu ya. Nah, ini di sini diambil juga dari pa. Nah, ini yang panjangnya ini untuk mengira-ngira panjang atau pendeknya satu bunyi nanti di kosakata katakana, minasang silahkan lihat dari kosakata asalnya.
Biasanya yang panjang seperti ini dia itu adalah ada R ya. The part ya. The part ini karena di sini ada AR itu pasti panjang biasanya ya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini dalam gambar ini kita bisa lihat mana nih katanya. Nah, ini ya. Depart tuh agak. Nah, ini Kyugyo ya kalau nggak salah ini. Nah, no, hoho ya. Seperti itu. Nah, ini jangan 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 takut untuk membaca semacam ini. Kalau nggak tahu langsung buka kamus kayak gitu. Kemudian Ginkgo ya, Ginkgo ya. Nah, ini yang paling terkenal bank yang ada di Jepang itu namanya Yucho Ginkgo. Nah, Ginkgo-nya ini udah bisa baca nih Ginkgo ya. Walaupun nulisnya nggak bisa, minasang harus bisa lihat nih ya tulisannya sama nih ya kan. Oh, ini kanji Ginkgo. Oh, ini tulisan Ginkgo atau oh ini artinya tuh bank. Nah, itu udah oh ini udah bisa ngerti artinya bank aja itu udah bagus gitu. Ya, kemudian untuk kantor pos itu namanya Yubing Kyoku ya. Yubing ya. U-nya itu tadi dipakai pada Yu Choginko juga ya. Jadi U ya itu sama. Yu Choginko itu juga pakai ini. Yubing Kyoku ya. Nah, ini seperti ini JP ya tadi logonya sama ya. Nah, ini untuk yang banknya dia warnanya hijau, kalau untuk yang posnya itu warnanya oranye. Yu Bing Kyoku ya. Kemudian ada Toshokang ya. Toshokang itu perpustakaan. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau di perpustakaan atau ada bangunan yang ada tulisannya Toshokang itu berarti perpustakaan atau ya apa namanya? Pasti ada apa namanya? Menyimpan buku-buku lah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bla 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 Toshokang ya kan. Nah, ini Kyoto Prefectural University of Medicine Library seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan belajar nama-nama hari ya, nama-nama hari di Jepang itu mudah ya, dia hanya apa? Ditunjukkan dengan biasanya cuman ini ya kalender yang di Jepang itu cuma dikasih tanda kanji seperti ini ya. Kyo wa nanyobi desu ka? Nah, seperti ini. Nah, untuk hari Minggu itu pakai kanji Nichi. Hari Senin pakai Getsu, bulan. Hari Selasa pakai kanji api atau Hi ya. Untuk hari Rabu kanji Mizu, air. Hari Kamis pakai kanji Ki atau pohon. Untuk Jumat itu hari King ya, King Yobi. Kemudian hari Sabtu itu pakai kanji tanah atau Tochi atau Do ya. Nah, Senin Nichi Yobi. Yobi itu berarti hari ya. Nan yobi desu ka? Nan itu berarti apa? Yobi itu hari. Hari apa? Kyo itu hari ini. Kyo wa nan yobi desu ka? Hari ini hari apa? Itu. Ka yobi, moku yobi Kamis, king yobi Jumat, do yobi Sabtu. Seperti itu. Nah, kemudian ini sekilas ya. Getsuyobi kara Kingyobi made benkyou shimasu. Saya belajar kara itu dari, made itu sampai ya. Getsuyobi kara dari hari Senin, Kingyobi made sampai dengan hari Jumat saya belajar ya. Kara itu dari, nani made itu berarti sampai dengan nani nani itu berarti to itu dan ya. Soalnya Getsuyobi to Kingyobi desu. Hari Senin dan hari Jumat seperti itu. Taiheng desne, wah berat ya gitu. Wah susah juga ya gitu. Itu, gimana ya gitu. Jadi ada artinya kasih komarimashita. Oke, saya mengerti atau wakarimashita itu sama. Otoyawase banggo, otoyawase itu yang ditanyakan. Ya, banggo itu nomor, berarti nomor yang ditanyakan. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa untuk kunjungi channel YouTube Kelas Jepang ya, channel Kelas Jepang itu di YouTube /kelas Jepang. Nah, di situ nanti ada ininya channel dari Kelas Jepang ya. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe channel ini supaya kita bisa upload video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.